Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Petrus pasal 3. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetap Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Petrus pasal 3, 1 sampai 18. Judulnya menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup yang kudus. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini Rasul Petrus menulis surat untuk mengingatkan orang percaya agar tidak melupakan janji Tuhan. Pada zaman itu sudah ada orang-orang yang mengejek dan meragukan kedatangan Tuhan.
Mereka berkata, "Di mana janji kedatangannya? Dunia tetap sama seperti dahulu." Namun Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan pasti datang kembali. Yang pertama, akan ada orang yang mengejek kebenaran. Petrus mengingatkan bahwa zaman akhir akan banyak orang yang mengejek iman orang percaya. Mereka hidup menurut hawa nafsu dan tidak peduli dengan kebenaran. Hal ini juga kita lihat zaman sekarang, ada orang yang berkata Tuhan tidak akan datang. Hidup saja sesukamu, tidak ada penghakiman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Firman Tuhan berkata, 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Kadang manusia berpikir Tuhan lambat, tetapi sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kebesarannya. Mengapa Tuhan menunda? Karena Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan tidak ingin manusia binasa, Ia ingin manusia kembali kepadanya. Yang ketiga, hari Tuhan akan datang. Petrus berkata bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Artinya datangnya tiba-tiba dan tidak ada yang tahu waktunya. Pada hari itu langit dan bumi akan lenyap. Dunia akan dihakimi, segala yang jahat akan dihancurkan. Namun bagi orang percaya ada janji yang indah. Kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru, tempat di mana kebenaran tinggal. Yang keempat, bagaimana kita harus hidup? Karena kita menantikan kedatangan Tuhan, Petrus berkata kita harus hidup dengan hidup yang kudus, menjauh dari dosa dan hidup sesuai firman Tuhan. Hidup yang saleh, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Hidup yang berjaga-jaga, selalu siap jika Tuhan datang kapan saja. Hidup yang bertumbuh dalam iman. Tidak hanya percaya tetapi terus mengenal Tuhan lebih dalam. Yang kelima, bertumbuh dalam kasih karunia. Pada akhir suratnya, Petrus memberi pesan yang sangat penting. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya hidup kita tidak boleh berhenti, kita harus terus bertumbuh dalam iman. Caranya, membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, hidup dalam ketaatan, melayani Tuhan. Dunia ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan datang hari di mana Tuhan memperbaharui semuanya. Oleh karena itu mari kita hidup dengan setia, berjaga-jaga dan bertumbuh dalam Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Ia pasti datang kembali. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.